Ini juga pernah menjadi salah satu kuliner favorit di Yogyakarta pada tahun 2015, dan sekarang saatnya Ari ngajakin pemirsa untuk nyicipin kuliner dengan olahan belut ya. Dua menu yang paling sering banget dipesan di sini. Jadi kalau yang sambal belut ini bentuk nyata dari belutnya itu sudah nggak ada pemirsa. Untuk ulut oseng sendiri ini dikombin sama sawi, tomat, dan berkuah. Jadi belutnya dimasak, digoreng dulu, baru dia dioseng bareng nih sama si tomatnya. Halo pemirsa, ketemu lagi barengan sama Ari Arsa di Reco Buntung Channel, dolan dan juga kulineran. Nah sekarang kita udah sampai nih di sebelah selatannya kota Yogyakarta untuk ngajakin pemirsa nyobain salah satu kuliner khasnya Bantul yang pedas dan juga nagih pemirsa. Kira-kira kita bakal ngajakin pemirsa nyobain kuliner apa? Tonton terus video ini, jangan lupa buat di subscribe juga channelnya dan jangan skip video ini. Kita langsung masuk ke dalam, yuk! Nah pemirsa, kali ini Ari sudah sampai di warung sambal belut Pak Sabar. Kalau misal pemirsa bertanya-tanya, memang di Jogja itu juga terkenal ya tentang sambal belutnya. Yes, jangan salah pemirsa, ini juga pernah menjadi salah satu kuliner favorit di Yogyakarta pada tahun 2015, dan sekarang saatnya Ari ngajakin pemirsa untuk nyicipin kuliner dengan olahan belut ya di warung sambal belutnya Pak Sabar. Kalau misal ada pemirsa yang pernah kesini, hari ini Ari akan nyobain sambal belut dan juga belut osengnya, karena ini adalah dua menu yang paling sering banget dipesan di sini, baik dari wisatawan luar kota maupun dari masyarakat Yogyakarta yang berkunjung ke sini. Jam 10 pagi sudah buka warungnya pemirsa. Tempat makannya sih, tempat makannya juga luas sekali, gampang diakses juga, dan pasti pemirsa ketemu karena tempatnya juga mudah banget untuk dicari. Langsung nanti kita akan bisa menikmati kuliner belut yang sudah disediakan di sini. Sebetulnya banyak sih, ada nggak cuma belut, ada iwa kutuk juga, water juga ada. Jadi pemirsa kalau misal mau kombinasi antara belut dan menu lain juga bisa untuk cobain di sini. Nah di sini tuh warungnya sudah berdiri sejak tahun 1998 pemirsa. Jadi sudah lumayan legend juga di Jogja. Jadi kalau misal main ke Jogja tapi bosen nyobain gudeg atau nyobain kuliner lain, ini juga bisa merupakan salah satu alternatif kuliner yang pemirsa bisa cobain. Yang suka pedas juga boleh banget nih mukbang di sini, karena tingkat level pedasnya juga bisa dipesan. Kalau misal pemirsa nggak suka pedas juga bisa langsung request di sini. Dan di sini adalah sistemnya per kilo pemirsa. Jadi kalau misal mau pesan satu menunya itu minimal 300 gram atau setengah atau 1 ons gitu ya. Itu nanti tergantung pemirsa mau dimasaknya seperti apa. Kita akan cobain sambal belutnya dulu nih pemirsa. Ini yang seneng banget sama sambal bawang pasti akan seneng banget sama si sambal belut ini. Jadi kalau yang sambal belut ini bentuk nyata dari belutnya itu sudah nggak ada pemirsa. Jadi kalau misal pemirsa ini pikirannya traveling ya, bentuknya belut kan memang agak sedikit nyeremin, tapi di sini sudah aman. Jadi pemirsa bisa langsung menikmati sambal belutnya ini dengan wujud yang sudah lumayan rapi sambalnya. Kita akan cobain dulu sama ambil nasi. Di sini akan kita cobain dulu sambal belutnya pemirsa. Terakhir kali aku makan belut juga sudah lumayan lama, jadi penasaran ini rasanya seperti apa. Dan aku yakin juga pemirsa pasti juga memfavoritkannya nih, karena ini juga biasanya pas liburan dan juga jam-jam makan siang, makan malam tuh rame banget pemirsa.
Wangi banget, dan ini juga dibuat ketika baru ada pesanan. Jadi bukan mereka udah nyetok dulu baru terus dikasih piring kecil, enggak. Tapi ketika baru ada pesanan, mereka baru bikin sambal belutnya ini. Kita cobain bareng-bareng pemirsa sambal belutnya Pak Sabar, monggo. Pedesnya masih sopan pemirsa. Jadi ini tadi Ari nggak pesen yang pedas atau gimana, tapi memang ini range pedesnya itu lumayan. Jadi buat yang bisa makan pedas, ini udah pedas tapi nggak terlalu pedas. Gurihnya ada, asinnya ada, dan yang paling kentara adalah rasa kencurnya sih. Di sini ada kencur, ada daun jeruk juga. Jadi wangi banget pemirsa. Dan menurutku ini merupakan salah satu teknik yang dibuat di belut ini ya, karena mungkin daging belut itu kan sebenarnya mereka punya rasa langu di dagingnya. Jadi mungkin mereka menghilangkan rasa unik di daging belut ini dengan menggunakan daun jeruk dan juga kencur ya. Jadi rasanya enak banget. Pedesnya juga pas, enak banget. Kita pakai nasi hangat nih pemirsa. Ini pokoknya yang suka pedes, yang lagi stres mungkin bisa makan pedes ya. Ini bisa request tingkat kepedesannya. Sambal belutnya Pak Sabar sama nasi putih hangat pemirsa. Kita cobain bareng-bareng. Monggo. Ternyata memang kalau pakai nasi putih hangat rasanya itu sempurna ya, karena memang ini kalau kata anak Jaksel, jujur li agak asin pemirsa, tapi asinnya enak. Kalau pakai nasi juga jadi pas banget. Ini ngelawi banget sih kalau kata orang Jawa. Nasinya bakal habis banyak. Tapi ini bukan porsiku ya pemirsa, ini porsinya teman-teman juga di sini. Nanti dikira wah, Ari Arsa nasinya banyak banget gitu ya. Enggak. Tapi ini enak banget sih. Buat yang udah jarang makan belut atau mungkin yang belum pernah makan belut, sambal belutnya ini sangat-sangat aman banget buat dicoba. Nggak ada rasa yang aneh. Teksturnya hampir seperti ikan. Ya kan memang belut juga ikan ya, cuman teksturnya nggak ada yang aneh juga, rasanya pas, kencurnya oke, nikmat banget, pedesnya juga enak, asinnya pas banget kalau kita combine sama nasi hangat. Kita cobain lagi, monggo. Enak banget pemirsa. Nah sekarang dari sambal belut kita beralih ke belut oseng. Nah jadi kalau misal pemirsa penasaran tampak belutnya itu seperti apa ya? Seperti ini. Jadi tidak ada tampak yang menyeramkan atau aneh pemirsa. Ini lebih ke appetizing, karena untuk belut oseng sendiri ini dikombin sama sawi, tomat, dan berkuah. Jadi belutnya dimasak, digoreng dulu, baru dia dioseng bareng nih sama si tomatnya. Aku mau ambil dulu si belut osengnya nih pemirsa. Ada sawi, ada tomat. Karena aku suka tomat, kita ambil kuahnya dulu sama belutnya pemirsa. Ini kayak bagian badannya ya. Nah, nih yang belum pernah lihat wujudnya belut, ini menarik pemirsa. Kita akan cobain juga. Kuahnya dulu deh. Ini aku pengen cobain ya. Belut osengnya di sambal belut Pak Sabar. Ini adalah bumbu oseng-oseng yang setiap orang Jogja pasti seneng, karena sepertinya nih untuk taste-nya sendiri itu bumbunya sederhana banget pemirsa. Bawang merah, bawang putih, cabe itu digongso ya, baru ditambahin air dan juga rasa-rasa lain untuk bisa melengkapi si oseng-oseng belut ini. Kita akan cobain daging belut yang kelihatan wujudnya ini di oseng-oseng belut Pak Sabar. Ternyata tetap ada durinya pemirsa. Jadi memang kita makannya juga harus memilih-milih, tapi dagingnya lembut banget nih di sini. Wow, ini aku nggak ngebayangin ya kalau misal ada belut bakar di sini. Kayaknya belum ada belut bakar ya, tapi ini kayaknya sudah bisa apa ya? Bisa mendeskripsikan daging belut itu seperti apa di sini. Jadi dia gorengnya juga mungkin setengah matang, nggak terlalu kering. Tekstur dagingnya masih lembut banget. Dan kita cobain bareng-bareng belut osengnya di warung belut Pak Sabar pemirsa. Monggo. Wangi banget. Ternyata gurih, wangi, dan tidak ada rasa yang belum pernah kita rasain. Jadi teksturnya persis banget sama ikan nila atau bahkan ikan gurame file ya. Ini berarti
sesuatu hal yang mengagetkan. Jadi belutnya ini memang dimasak menurutku sempurna ya, karena bagi orang yang jarang makan daging belut, ini enak banget pemirsa, belut gorengnya. Monggo. Enak. Aku mau cobain belut osengnya ini sama sawinya. Apakah ada rasa baru yang akan kita rasakan? Kita cobain bareng-bareng. Monggo. Betul, kalau aku pikir si sawi putih ini akan memberikan tekstur yang kaya ya di oseng belut ini. Jadi kita kalau tipe-tipe penikmat makanan yang agak bosen ya, kalau misal kita makan sesuatu yang banyak dan teksturnya sama, aku pikir ini juga cukup appetizing. Jadi kita nggak bosen ketika menikmati si belut osengnya ini pemirsa. Dan juga belut ini bergizi loh. Tadi sempat aku baca-baca ya bahwa kalau misal kita rutin mengkonsumsi daging belut itu bisa menjaga kesehatan tulang, menjaga kecantikan kulit, nah glowing, tapi warak ya salah satunya makan olahan belut ini pemirsa. Ini enak banget nih, belut osengnya Pak Sabar. Tadi yang masak Pak Sabar atau bukan? Nah nanti lihat di videonya pemirsa, karena ini enak banget sih. Ini kenapa belutnya enak? Jadi konon katanya mereka memang punya karyawan khusus pencari belut di malam hari. Dan kalau misal pemirsa penasaran gimana cara nyari belut dan juga siapa yang mencari belut, tadi bapaknya membisikkan ke telinganya Ari sih, katanya karyawan yang pencari belut itu namanya Medam. Nah, jadi kalau misal pemirsa penasaran gimana cara mencari belut yang enak, tanya Medam besok kalau siaran. Kita cobain nasi putih hangat, sawi dan juga daging belutnya pemirsa di belut osengnya Pak Sabar. Monggo. Enak banget sih. Ini kuliner yang menurutku bisa menjadi salah satu kuliner unik yang alternatif juga. Jadi kalau ke Jogja kita punya referensi kulinernya udah lumayan banyak. Dan juga kalau misal pemirsa suka yang lebih seger, di sini kita juga disediain lalapan ya. Ada kemangi, timun, ada rebusan bayam juga. Ini kayaknya enak. Biar semakin terasa ya kuliner khas desonya itu kalau ada lalapannya juga. Aku ambil bayam, terus ambil sambal welutnya lagi, tak baleni pemirsa karena ini juga enak. Kita makan sama bayam. Waduh, lagi gratis. Nah itu enak banget pemirsa. Sama nasi, sama bayam rebusnya nih, sambal welutnya Pak Sabar. Kita cobain lagi. Monggo. Asli ini harus dipesan pemirsa. Enak banget. Jadi mungkin kalau ada pemirsa yang tidak terlalu suka sama sambal bawang dan rasa getirnya bawang, si bayam rebus ini bisa sedikit nyelambor ke rasa sengir dari bawang putihnya, dan itu endol banget. Rekomen banget buat berkunjung ke sini, nyobain kulinernya sendirian ya, sendirian nggak apa-apa, atau sama keluarga juga boleh, sama ayang juga boleh. Kalau misal belum disuruh makan sama ayang, makan sendiri nggak masalah ya. Yang penting bayar pemirsa di sini. Tapi enak banget sih di sini. Harus dicobain semua menunya, tapi dua menu inilah yang paling Ari rekomenkan kalau pemirsa main ke sini. Wah, pemirsa ini pokoknya kalau makan di sini memang nggak usah pakai coat atau pakai apa, karena memang ini sambalnya luar biasa nendang, enak banget. Dan juga memang kalau makan ke sini memang enaknya bareng-bareng. Nah, karena ini memang porsinya juga agak banyak. Setelah ini Ari akan masih ngelanjutin untuk menghabiskan menu kali ini di warung sambal belutnya Pak Sabar sama teman-teman dari Reco Buntung juga. Dan semoga video kali ini bisa ngebantuin pemirsa untuk nambahin referensi baru buat kulineran, gak usah jauh-jauh keluar kota kemana-mana, di dalam Jogja aja, karena kita kaya banget tentang khasanah kulineran yang patut banget untuk dicobain. Jangan lupa untuk subscribe Reco Buntung Channel dan like video ini sama share di seluruh sosial media pemirsa agar kita bisa lebih semangat lagi untuk konten di dolan dan juga kulineran. Kalau gitu, aku mau makan dulu lagi pemirsa. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya Rialsa pamit, bareng. Wah, sambal belutnya.